Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Widiana Fitri, dengan NIM 18053084 sebagai moderator dan pemateri, dan rekan saya yaitu Dian Afrilisa dengan NIM 18053097. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materinya tentang pendekatan analitik pluralistik. Baiklah, materi pertama yaitu pendekatan analitik pluralistik, di mana menurut Aminuddin tahun 2004, pendekatan analitik merupakan pendekatan yang berupaya membantu pembaca memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan, sikap pengarang, unsur intrinsik dan hubungan antara elemen itu sehingga dapat membentuk keselarasan dan kesatuan dalam rangka terbentuknya totalitas dan makna. Pendekatan analitik pluralistik memberi kesempatan kepada guru memilih strategi manajemen kelas atau gabungan beberapa strategi dari berbagai manajemen kelas yang dianggap mempunyai potensi terbesar sebagai dalam menanggulangi masalah manajemen kelas dalam situasi yang telah dianalisis. Guru yang bijaksana menghargai pendekatan dan strategi manajemen kelas yang mempunyai konsep yang baik. Selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan analitik pluralistik. Yang pertama yaitu pendekatan analitik pluralistik berupa pemilihan di antara berbagai strategi manajemen kelas suatu atau beberapa strategi yang mempunyai kemungkinan menciptakan dan menampung kondisi-kondisi yang memberi kemudahan pada pembelajaran yang interaktif dan efektif. Yang kedua yaitu pendekatan analitik pluralistik tidak mengikat guru pada serangkaian kegiatan manajerial tertentu saja. Yang ketiga, guru bebas mempertimbangkan semua strategi yang lebih efektif dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu pluralistik dapat dilihat bahwa guru lebih condong menggunakan pendekatan elektris dengan menekankan pada potensi siswa serta kreativitas dan inisiatif guru itu sendiri dalam memilih berbagai pendekatan yang tepat sesuai situasi yang dihadapi dalam kelas. Selanjutnya yaitu pendekatan pluralistik yaitu pengelolaan kelas dengan memanfaatkan berbagai macam pendekatan dalam rangka mempertahankan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara guru menyelesaikan setiap masalah dalam pengelolaan kelas yang ada dengan memadukan berbagai pendekatan yang ada dalam pengelolaan kelas. Materi selanjutnya yaitu tentang asumsi pendekatan analitik pluralistik, di mana pendekatan analitik pluralistik ini merupakan strategi utama yang dilakukan guru dalam menyelesaikan hambatan yang timbul dalam proses pengelolaan kelas baik dari faktor siswa, guru maupun faktor lingkungan fisik dan lingkungan sosial emosional. Penggunaan pendekatan ini dapat dilihat dari cara guru menerapkan kedisiplinan dalam kelas melalui tindakan kelas guru dalam memadukan pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, dan pendekatan perubahan tingkah laku. Guru sering menekankan pentingnya menaati setiap aturan dalam kelas dan membuat kesepakatan dengan siswa mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap aturan yang dibuat. Selanjutnya yaitu dalam pendekatan analitik pluralistik ini terdapat pendekatan kekuasaan, pendekatan pengajaran, dan pendekatan kerja kelompok yang sering digunakan guru dalam waktu yang bersamaan. Melalui pendekatan kekuasaan, guru dapat menumbuhkan kedisiplinan siswa dengan berbagai macam aturan yang diberlakukan dan wajib ditaati siswa. Pendekatan kerja kelompok, guru dapat menanamkan nilai sosial yang dimana setiap individu melalui kegiatan belajar mengajar yang dilakukan bersama teman di dalam kelompok. Guru dapat menanamkan rasa empati kepada siswa untuk bisa membantu temannya dalam mengalami kesulitan dalam memahami materi yang dijelaskan guru dengan menjadi tutor sebaya dalam kelompok tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang tahap-tahap pendekatan analitik pluralistik, di mana pendekatan ini mempunyai 4 tahap. Yang pertama, menentukan kondisi kelas yang diinginkan, di mana langkah pertama yang akan dilakukan dalam proses memanajemeni kelas yang efektif ialah menentukan kondisi kelas yang ideal, di mana guru perlu mengetahui dengan jelas dan mendalami tentang kondisi kelas yang menurut penilaiannya akan memungkinkan mengajar secara efektif. Di samping itu, guru ini hendaknya menyadari perlunya terus-menerus
dan menilai manfaat pemahamannya dan mengubahnya apabila keadaan kelas tersebut menuntutnya. Nah, adapun keuntungan utama yang tercipta dari kondisi kelas yang diyakini guru sesuai dengan yang diinginkan, maka ada dua. Yang pertama itu guru tidak memandang kelas semata-mata hanya sebagai reaksi atas masalah yang timbul. Yang kedua itu guru akan memiliki seperangkat tujuan yang mengarahkan upayanya dan menjadi tolak ukur penilaiannya dan hasil upayanya. Selanjutnya yaitu tahap kedua, yaitu menganalisis kondisi yang nyata, di mana setelah menentukan kondisi kelas yang diinginkan, para guru selanjutnya menganalisis keadaan yang ada. Ini membandingkan keadaan yang nyata dengan keadaan yang diharapkan. Dengan demikian, analisis ini akan memungkinkan guru mengetahui yang pertama yaitu kesenjangan antara kondisi sekarang yang diharapkan, kemudian menentukan kondisi yang perlu mendapat perhatian segera dan mana yang dapat diselesaikan di kemudian, dan kondisi mana yang memerlukan pemantauan. Yang kedua itu masalah yang mungkin terjadi, yakni kesenjangan yang mungkin timbul jika guru gagal mengambil tindakan pencegahan. Yang ketiga itu kondisi sekarang yang perlu dipelihara dan dipertahankan karena dianggap sudah baik. Maka asumsi tahap kedua dari analitik pluralistik ini adalah bahwa guru yang efektif adalah guru yang terampil menganalisis interaksi kelas dan peka terhadap apa yang sedang terjadi di kelasnya. Selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, yaitu memilih dan menggunakan strategi pengelolaan, di mana guru yang efektif adalah guru yang menguasai berbagai strategi manajerial yang terkandung di dalam berbagai pendekatan manajemen kelas dan mampu juga memilih serta menggunakan strategi yang paling sesuai dalam situasi tertentu yang telah dianalisis sebelumnya. Proses pemilihan ini dapat dianggap sebagai suatu kerja komputer atau guru memeriksa strategi-strategi yang tersimpan di dalam sel-sel komputer dan memilih strategi yang memberikan harapan untuk meningkatkan kondisi yang dianggap sesuai. Selanjutnya yaitu tahapan yang keempat, menilai efektivitas pengelolaan, di mana dalam tahap ini guru menilai efektivitas dalam pengelolaannya. Artinya, dari waktu ke waktu guru harus menilai sejauh mana keberhasilan menciptakan dan memelihara kondisi yang sesuai. Proses penilaian ini memusatkan perhatian kepada dua perangkat perilaku, di mana perilaku pertama yaitu guru dan perilaku kedua yaitu peserta didik. Di mana perilaku pertama ini guru, yang artinya sejauh mana guru ini telah menggunakan perilaku manajemen yang direncanakan dan akan dilakukan. Sedangkan yang peserta didik, yang artinya apakah mereka telah melakukan apa-apa yang diharapkan untuk dilakukan untuk seterusnya. Yang terakhir yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari pendekatan analitik pluralistik. Yang pertama, kelebihan dari pendekatan analitik pluralistik, di mana guru dapat memilih dan menggunakan secara bebas pendekatan-pendekatan sesuai dengan kemampuan selama maksud dan penggunaannya untuk pengelolaan kelas, sehingga proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Berbeda dengan pendekatan eklektik, pendekatan analitik pluralistik memberi kesempatan kepada guru memilih strategi manajemen kelas atau gabungan beberapa strategi dari berbagai pendekatan manajemen yang dianggap mempunyai potensi besar berhasil menanggulangi masalah manajemen kelas dalam situasi yang dianalisis.
Yang kedua yaitu kelemahan dari pendekatan analitik pluralistik, di mana kelemahannya yaitu mendominasi tergantung berdasarkan jenis pendekatan apa yang akan dipakai guru dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Pendekatan analitik pluralistik ini berupa pemilihan di antara berbagai strategi manajemen kelas, suatu atau beberapa strategi yang mempunyai kemungkinan menciptakan dan menampung kondisi-kondisi yang memberi kemudahan kepada pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, kelemahannya ini mendominasi tergantung berdasarkan jenis pendekatan apa yang akan dipakai guru dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.